Satria, kemudian di sini ada Pak Victor, Pak. Ya, Pak Satria untuk di kebun komersil di PT Ektarum Kebun Mesuji. Kalau Pak Victor beliau tim breeding, pemeliharaan tanaman, Pak. Nanti mengenai karakter, mengenai asal usul nanti Pak Victor akan lebih banyak menjelaskan itu. Kemudian kalau Pak Satria beliau akan menjelaskan bagaimana cara budidayanya tanaman ini gitu. Nah, yang di hadapan Bapak Ibu ada tandan yang ada keterangan Sriwijaya 1, Semikon 2, Semikon 3, Pak ya. Kami jelaskan dari awal dulu, Pak. Sebetulnya kalau nama yang resmi tertera di SK Menteri itu adalah Sriwijaya 1, Sriwijaya 2, Sriwijaya 3, Sriwijaya 4, Sriwijaya 5, Sriwijaya 6, Pak. Jadi kalau istilah Semiklon 5 atau Semiklon 1 itu sebetulnya istilah kami supaya untuk memudahkan saja. Tapi kalau untuk istilah resminya adalah Sriwijaya 1 Semiklon, Sriwijaya 3 Semiklon, dan Sriwijaya 5 Semiklon, seperti itu. Jadi kalau nanti ya Pak di video atau di foto tertampang Semiklon 1 itu maksudnya Sriwijaya 1 Semiklon. Siap. Itu Pak ya. Silakan Pak Satria sama Pak Victor. Terima kasih sudah datang ke Kebun Mesuji PT Ektarum. Kebetulan kita saat ini berada di blok 12, tahun tanam 2016. Jadi kita ini Pak sudah generasi yang kedua, Pak. Sebelumnya kita dari PT Tania dulu ya. Tania ini outsourcing ke PT Sampurna. Jadi kita sudah replanting nih Pak. Dari tahun tanam dulunya di 89 kita menggunakan bibit marihat dulu. Nah, setelah diambil oleh PT Sampurna, maka mulai penanaman Pak ya, menggunakan bibit sendiri di Kalipe Sriwijaya tahun tanam 2016. Jadi pun ada pun langkah-langkah kami kemarin Pak, dari awal proses akan kami ceritakan Pak. Jadi proses pertama jadi kami posisinya replanting Pak. Jadi kami tumbang ciping Pak. Kami cipingnya ada ciping serak sama tumbang rumpu Pak. Jadi ada dua memang teknik yang dipakai. Kebetulan kami di sini menggunakan teknik tumbang ciping serak Pak. Tujuannya pertama karena di Sumsel ini Pak sangat rentan sama namanya orites Pak, wawung. Jadi ada kumbang tanduk itu Pak. Nah itu memakan umbut kelapa sawit Pak. Nah jadi kenapa kami lakukan seperti itu, supaya untuk mengurangi perkembangan orites tersebut Pak. Jadi kami tumbang, ini ada bekas lubangnya Pak. Nah kita tumbang, terus kita ciping, itu ketebalannya sekitar 15 sampai 20 cm Pak. Potong-potong. Di potong-potong itu Pak. Karena kalau lebih dari itu nanti takutnya berkembangnya orites di situ Pak. Nah setelah itu kami serak. Jadi setelah kami serak Pak, kami utamakan pertama harus tanam kacangan Pak. Jadi mukuna itu kami tanam sekitar 600 sampai 800 baby bag, polybag kacangan. Mukuna ya? Iya Pak. Tujuannya pertama satu supaya untuk menjaga unsur hara Pak. Jadi kelembapan tanah itu tetap tersedia Pak di tanah. Kemudian juga menghambat pertumbuhan gulma Pak. Jadi menekan pertumbuhan gulma sehingga biaya untuk perawatannya kami kosnya lebih rendah. Kemudian yang kedua, yang pada saat yang penumbangan ciping yang rumpuk itu Pak, itu bisa kalau kita rumpuk Pak, itu bisa menimbulkan sarang tikus Pak. Nah, karena kenapa seperti itu? Karena biasa tikus lebih sering bersarang di tempat yang semak Pak. Setelah kita lakukan penanaman polybag, maka kita lakukan pembuatan lubang Pak. Jadi kita menggunakan PHD dengan kedalaman 60 kali 60 kali 60 Pak. Kemudian pada saat setelah kita lubang Pak, maka kita lakukan pemilihan bibit yang umur 1 tahun Pak. Kita sarankan sekitar 12 bulan Pak. Nah jadi jumlah pelepahnya itu minimal itu sekitar 18 sampai 20 pelepah untuk yang umur 1 tahun. Kenapa kita lakukan pemilihan bibit yang umur 1 tahun? Tujuannya karena kalau dia bibit yang kurang dari 1 tahun itu biasanya
rawan Sama tikus ya. loyong, lempahnya sengkleh, kemudian dimakan orites, sama tikus, sama babi hutan tuh lebih suka, lebih cepat lah dimakan. Setelah kita lakukan itu, maka kita memilih bibit, kita pilih, kita ambil pupuk dasarnya Pak. Itu ada pupuk RP 250 gram, kemudian kita ada penambahan pupuk NPK untuk tanaman TBM sekitar 300 gram, kemudian untuk pupuk dolomit juga kita kasih 300 gram. Jadi kalau total kita perawatan pupuk tadi, yang rekomendasi kami Pak, ini sudah keluar dari tim riset kita Pak, pada saat dari TBM 0 Pak sampai ke TBM 3 Pak, itu sekitar 16,25 kilo pupuk per pokok. Itu diantaranya kita urea itu sekitar 0,15 gram, RP 0,5, dolomit 0,3, borat 0,25, kemudian COSO 4 0,25, dan pupuk NPK-nya dari 0 sampai umur 36 itu sekitar 14,8 Pak. Jadi total semuanya 16,25. Setelah kita lakukan pemupuk selama 3 tahun Pak. Jadi 3 tahun itu kita gunakan 16,25 Pak. Tinggal dibagi 3 ya. Iya, jadi dia bertingkat-tingkat Pak. Nanti pupuk pertama 0,5, terus bertambah-tambah nanti jadi 1,25, totalnya semuanya Pak itu sekitar 16,25. Kemudian kita Pak untuk saat ini untuk PT Sampurna mewajibkan kami 30 bulan wajib panen Pak. Jadi umur 30 bulan wajib panen. Untuk mencapai kemarin kami TM1 Pak, yang di 2016 ini kita sudah dapat 12 ton per hektar. Kemudian yang tahun kemarin kita yang tahun 2020 Pak, 12 ton itu usia Per hektar per tahun atau apa? per tahun. Per tahun. oh per tahun. Per tahun Pak. Kemudian yang tahun 2021 Pak, kita sudah tembus kemarin ini 18 ton per hektar Pak. 18 ton per hektar. Jadi target kita untuk tahun 2022 ini Pak sekitar 28 ton per hektar Pak. Itu Pak. Kemudian untuk kedua. mencapai itu Pak, Tahun kedua. hal yang paling penting Pak yang kita utamakan, kita pada saat umur 24 bulan Pak, atau sekitar umur 2 tahun, kita lakukan namanya kastrasi Pak. Jadi tujuannya kita lakukan kastrasi supaya pupuk itu terserap semua ke pokok Pak. Jadi kita membuang bunga jantan dan bunga betina Pak. Jadi selama 24 sampai ke 28 Pak, kita lakukan itu pembuangan bunga jantan sama bunga betina. Jadi kemudian pada umur ke 2 bulan ya Pak, dari 29 ke 30, kita hanya buang bunga jantannya Pak. Nah jadi kita melakukan sanitasi itu 2 bulan itu kita simpan bunga jantannya. Tujuannya kenapa? Supaya menyimpan serangga namanya serangga Elaedobius Pak. Nah selanjutnya serangga Elaedobius itu kita jaga Pak, supaya bisa untuk melakukan penyerbukan. Nah itu aja Pak buat kita Pak, sebagai informasi yang sekarang ini tamu Pak lebih sering membeli ke SC1 semiklon sama SC5. Ya, nanti kita ada pokok-pokok risetnya Pak di sana, nanti kita ke SC1-nya. Jadi kalau untuk yang SC5 SK ini Pak, memang Ini SC5 ya? iya, Lima. ini SK Pak. SK ya? Memang Semiklon ya? faktornya dari kita bandingkan dengan SC1 Pak. Jadi jumlah tandanya lebih banyak Pak. Lebih banyak. Jumlah tandanya lebih banyak, Tapi lebih kecil. lebih kecil Pak. Oh. Karena Jadi- semiklon tadi ya. Ya, yang semiklon. Jadi kalau kita hitung dengan SJ1 SK dengan SJ5 SK itu kalau berdasarkan ton per hektar hampir sama Pak. Oh. Cuma dia lebih banyak tandannya. Kalau yang SJ1 SK itu lebih besar dan lebih dikit. Nah, itu tergantung pilihan orang Bapak. Misalnya kalau biasanya bayar karyawan itu per kilo atau per tandan. Iya. Nah, kalau orang bayar per tandan tentu akan lebih memilih Yang besar. SJ1 SK. Karena lebih murah kan. Kemudian keunggulannya lagi Pak, kalau untuk yang SJ5 ini Pak, dia pelepahnya lebih pendek Pak, sehingga bisa di 1 hektar kita bisa menanam sekitar 145 pokok. Jarak antara pohon? 8,7 kali 8,1 Pak. Seperti itu.
Nanti sebagai contohnya nanti Pak Victor Pak lebih menambahkan Pak. Kemudian yang hasil sensus BBC kita Pak, semester 1 kita di Desember, kita kemarin sensus BBC secara keseluruhan untuk tahun tanam 2016 ini, blok 12 kita 9,6 janjang per pokok. 9,6 janjang. Untuk PJR ini, kalau kita tengok di depan ini mungkin sekitar 15 kilo ya Pak. Iya. Tapi kalau kami kemarin berdasarkan data statistik dengan yang tanaman sisipan itu sekitar 10 kilo Pak. Jadi 9,6 kalau kita kalikan 145, kita kalikan BJR 10 kilo Pak. Itu sekitar dalam 6 bulan Pak. Iya. Yang untuk ini kita sudah mencapai, kalau kita bisa gali semuanya, terekspos semua, kita bisa 14 ton per hektar Pak. Jadi kalau makanya saya bisa yakin sekitar 24 sampai 28 ton kita kejar Pak. Kejar ya. Untuk tahun ini di tahun 2022 Pak. Tahun kedua ya. Iya Pak. Oke, kalau untuk ininya Pak, ini satu batang ini berapa janjang nih Pak? Yang SJ5 nih Pak? Ini saat ini adalah Kalau ini 19 Pak. 19 janjang per pokok Janjang sekarang pokok ini. ya. Posisi Rata-rata ya, 1 semester ya. Berarti Nggak, kalau yang setahun saat bisa ini, 3 lapis. saat ini. saat ini 19 janjang. Jadi memang dia Pak kelebihan karena kita faktor curah hujannya di Sumsel ini agak ekstrim. Memang ini yang jadi penyebab kami Pak. Kalau kami nggak menyiapkan tenaga kerja yang banyak, ini kan kalau sekali masak serentak nih Pak. Nah memang kami kadang kalau sudah di pas peak crop ya, benar-benar peak crop, mau pusingan itu sampai 30 hari. Makanya kami wajib ngejar pusingan itu 6/7. Ya tujuannya apa? Supaya menjaga BJR itu jangan sampai jatuh. Kalau udah BJR-nya jatuh, otomatis kan brondol nih. Janjang yang nggak bisa kirim ke PKS, otomatis kita ton per hektar ya Ya. nggak bisa tercapai Pak. Seperti itu. Kalau untuk waktu pemanen Pak, berapa hari sekali nih Pak? Kita kejar 6/7 Pak. 6/7 tadi ya. Iya. setiap minggu masuk. Setiap minggu masuk. Luar biasa. Kalau dibuat 10 udah keterak. Karena kalau ke 10 udah keteter Pak, orang mau brondol udah kewalahan. Kalau ini kan serentak nih Pak, sekaligus ini Pak keliling Pak, Itu ya. langsung masak. Jadi sekitar berapa janjang itu Pak rata-rata itu? Kalau dia Pak, mau ini kalau kita prediksi ya Pak, 1, 2, 3, 4. Jadi sebulan bisa panen 4 kali kita. Satu bulan ini kalau panen nanti Pak, ini bakal 5 Pak. Langsung Biasanya 2 turun. kali kan Pak? Waduh. Nah, Satu bulan 5 janjang ya. iya. Setiap minggu Waduh. Makanya kami pernah Pak sampai Ibu tinggal terima laporan Bu. Dari kebun kan. kami pernah sampai 1 bulan itu Pak. Kami bisa keluar 2 ton per hektar. 2 ton per hektar kemarin kami itu. Satu lagi sebagai catatan, untuk usia tanam seperti ini kita harus panen dari buah Bapak Ibu. Jangan kita Jaga pelepahnya Pak, karena ini kan sumber untuk masak. Ini kan ada banyak varietas nih Pak. Jadi untuk sebagai ini aja lah nih edukasi. Kira-kira kalau seandainya petani ini pengennya ini lahannya gambut, kira-kira apa yang Mana lebih gitu ya. betul. Kalau untuk itu kami sarankan untuk lahan baik yang gambut atau rawa kayak gitu, SJ5. itu kami sarankan yang angkanya ganjil-ganjil Pak. Yang malam tadi Bapak sebutkan ya. 3, 5 gitu. Oke, Itu ini satu. yang kami sarankan. Jadi ada pilihan dari 3 itu. Kalau untuk gambut ini 1, 3 Atau 5. 5. Ya, dia Baik yang samiklon ataupun yang enggak Pak. Ya. Gitu. semiklon ini. Oke. Tapi kalau untuk di lahan mineral yang lahan kering itu Semiklon semuanya itu sesuai Pak. lebih 10% keunggulan. Lihat sampai 6 ya. Semuanya. Karena memang udah terbiasa, udah adaptif dengan lahan seperti itu. dan kalau di lahan mineral jangan tanam di kerapatan tinggi Bapak Ibu, karena akan terjadi etalasi nantinya. Karena Subur. Ada overlapping. Jadi Tapi jarak normal kayak gini lah. Ini normal. Jadi kalau di mineral yang bagus yang S1 Bapak Ibu tanam kerapatan tinggi, nanti di tahun kelima etalasi memanjang pokok-pokoknya. Cepat meninggi, Ramping kurus. kurus. Karena dia kan mencoba mengejar cahaya matahari. Alami itu. Kalau bisa tanahnya kurang baik S3 bisa tanam